Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar Solarius di sini. Nah, pada saat ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20 sampai 22. Mantap, pembukaannya udah santai dan akrab banget. Nih, aku bantu lanjutin skripnya biar nyambung dan mengalir. Setelah air bah selesai dan Nuh keluar dari Bahtera, hal pertama yang ia lakukan adalah membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan setelah melewati masa-masa sulit. Dan yang luar biasa, lalu Tuhan berfirman dalam hatinya bahwa dia tidak akan lagi mengutuk bumi seperti sebelumnya, meskipun hati manusia itu jahat dari sejak kecil. Ini menunjukkan betapa besarnya belas kasihan dan kesetiaan Tuhan. Ayat 22 menjadi peneguhan buat kita semua. Selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai, siang dan malam, panas dan dingin, itu semua akan tetap berjalan. Artinya, Tuhan memelihara dunia ini dan kehidupan kita di dalamnya, terlepas dari kondisi manusia yang kadang jatuh dan gagal. Kalau selesai, aku bisa bantu bikin tenkian penutup videonya sekalian. Mau lanjut? Oke, kita melihat di sini bagaimana Nuh yang mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang yang tidak haram, segala burung yang tidak haram, ambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ketika Tuhan mencium persembahan itu, Tuhan berfirman, "Aku takkan mengutuk bumi lagi," dan seterusnya. Ini kita melihat bagaimana Nuh pada saat setelah mengalami peristiwa banjir besar diselamatkan oleh Tuhan, mendirikan mezbah, lalu mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya pun kalau kita lihat ayat-ayat atau pasal selanjutnya, itu ada perjanjian Nuh dengan tanda busur di langit. Iya, bener banget. Kamu udah masukin inti pesannya dengan jelas. Hubungan antara penyembahan Nuh, respons Tuhan, dan janjinya yang penuh kasih. Biar makin padu, aku bantu terusin sedikit narasinya ya. Jadi luar biasa ya, guys. Setelah Nuh mempersembahkan korban, Tuhan bukan hanya menerima itu sebagai bau yang harum, tapi juga membuat keputusan besar. Bahwa bumi tidak akan dikutuk lagi seperti sebelumnya. Walaupun hati manusia itu tetap cenderung jahat sejak kecil. Ini bukan karena manusia berubah, tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Tuhan tahu kelemahan manusia, tapi tetap memilih untuk menunjukkan kesetiaan dan kasih-Nya. Dan seperti yang tadi disinggung, di pasal berikutnya kita akan melihat tanda perjanjian antara Tuhan dan bumi, yaitu busur di langit, yang kita kenal sebagai pelangi. Itu jadi tanda bahwa Tuhan akan tetap memelihara dan setia pada janjinya. Kalau kamu mau, bagian penutupnya bisa aku bantu rancang sekarang, sekalian untuk kasih ajakan ke penonton. Mau kayak biasa aja atau ada nuansa tertentu? Makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Oke, kita gali makna teologisnya dulu, baru nanti kita tarik ke relevansi buat kita yang hidup di masa sekarang ya. Makna teologis Kejadian 9:20-22. Pertama, mezbah dan korban bakaran yang didirikan Nuh itu mencerminkan relasi ibadah dan syukur kepada Allah. Ini bukan sekadar tradisi, tapi ekspresi iman yang hidup, bahwa Allah layak disembah karena kasih dan keselamatannya. Kedua, saat Tuhan mencium bau yang harum dari persembahan itu dan berfirman dalam hatinya, kita melihat sisi belas kasihan Allah yang begitu dalam. Meskipun Tuhan tahu hati manusia cenderung jahat sejak kecil, ia memilih untuk mengikat dirinya dalam janji, bukan dengan penghukuman, tapi dengan pemeliharaan. Ini menegaskan sifat Allah yang panjang sabar, penuh kasih, dan setia pada janjinya. Ketiga, janji tentang ketetapan alam yang terus berjalan, musim tanam, musim panen, siang dan malam, itu bukan sekadar penjelasan geologis, tapi pernyataan teologis, bahwa Tuhan tetap aktif memelihara ciptaannya secara konstan dan setia. Relevansi bagi orang percaya saat ini. Buat kita yang hidup sekarang, ayat ini ngajarin beberapa hal penting. Pertama, jangan pernah anggap remeh penyembahan dan ucapan syukur.
Di tengah kesibukan atau bahkan setelah kita diselamatkan dari badai kehidupan, apakah kita masih ingat membangun mezbah pribadi? Doa, penyembahan, dan hati yang bersyukur adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan. Kedua, ini ngingetin kita bahwa kasih karunia Tuhan itu nggak bergantung pada kebaikan kita, tapi pada karakter Tuhan sendiri. Bahkan saat kita gagal dan jatuh, Tuhan tetap setia dan berjanji untuk memelihara hidup kita. Dan terakhir, ketika kita melihat dunia tetap berjalan, ada hujan, ada siang dan malam, itu jadi pengingat bahwa Mas megang kendali. Dunia ini belum selesai, dan kita hidup dalam fase pemeliharaan Allah yang setia, sampai pada rencananya yang final digenapi. Gimana, mau aku bantu jadiin naskah video lengkap? Kesusahan is Indian Texas dan Sri Boston. Kesimpulan dan penutup. Sip. Ini aku buatin kesimpulan dan penutupnya dengan gaya santai tapi tetap dalam. Jadi guys, dari kejadian lebat 20-22 ini, kita bisa simpulkan bahwa penyembahan yang tulus dan hati yang bersyukur kepada Tuhan itu sangat berharga di matanya. Tuhan bukan hanya menerima korban Nuh, tapi juga memberikan janji yang luar biasa. Dia nggak akan lagi mengutuk bumi seperti sebelumnya, dan dia akan terus memelihara ciptaannya sampai akhir zaman. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa Tuhan itu panjang sabar dan penuh kasih. Bahkan ketika manusia masih jatuh dalam dosa, dia tetap memilih untuk setia dan menjaga dunia ini. Dan lewat penyembahan serta hidup yang berkenan, kita juga bisa terus mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan itu setia dan penuh belas kasih. Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Kalau renungan ini memberkati kalian, jangan lupa share ke teman-teman atau keluarga kalian ya. Kalian bisa like kalau suka, dislike juga gak apa-apa kalau memang kurang cocok. Dan pastinya jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan renungan-renungan selanjutnya di channel Snack Rohani ini, bareng aku, Lunar Solarius. Sampai jumpa di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu mau, aku bisa buatin juga deskripsi video YouTube-nya, tinggal bilang aja ya.